Pertama kali naik gunung di atas 2000 mdpl, rombongan 3 orang cewek dan hari Kamis malam Jumat. Gimana ceritanya? Perjalanan kali ini aku ditemenin sama Email dan juga Salwa. Akhirnya setelah perjalanan kami sampai di parkiran bawah. Karena sepeda kami matic, kami harus parkir di tempat ini. Kalau sepeda kalian biasa, kalian bisa parkir di base camp. Karena jarak antara parkiran bawah dengan base camp itu lumayan jauh, akhirnya kami memutuskan untuk naik ojek. Ojek di sini dikenakan biaya sebesar 20.000 per orang. Setelah sampai, kami langsung melakukan registrasi dan setiap orang dikenai biaya sebesar Rp15.000. Selain itu, setiap rombongan wajib meninggalkan satu kartu identitas. Sekarang itu dari base camp sampai pos 3 udah bisa diakses oleh ojek. Setiap posnya dikenai biaya sebesar Rp50.000. Untuk jalurnya sendiri ini tanah full debu. Jadi kalian harus siapin masker ya. Ini aku istirahat sebentar di depan karena temanku masih di belakang. Dan seperti kalian lihat, treknya sangat-sangat sepi karena aku naiknya itu waktu weekday. Kami sampai juga di pos 1. Di sini kami istirahat sekitar 45 menit karena makan dan juga nunggu waktu sholat duhur. Just to remind, sejauh apapun kalian main, jangan pernah lupain sholat ya. Setelah sholat, aku nyempetin buat reapply sunscreen biar nggak gosong. Karena kalau sampai wajahku gosong, aku dimarahin sama ibu aku. Selesai semuanya, kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di trek ini, vegetasinya mulai tinggi-tinggi dan rapat, serta jalurnya mulai nanjak dan juga full debu. Setelah itu, aku nemuin tempat yang cantik banget, dimana treknya itu full bunga. Aku nggak tahu ya ini bunga apa, mungkin kalian yang tahu bisa komen ya. Akhirnya pukul 2:13 kami sampai juga di pos 2. Di pos ini kami istirahat sekitar 25 menit untuk makan dan juga istirahat. Terfikirkan olehku, hatiku hancur karenamu. Nah, begitu guys, kita 10 langkah berhenti. Nggak apa-apa, yang penting sampai. Yang penting sampai ya kan. Kita udah disalip 6 atau 5 rombongan gitu di belakang Nggak kita. apa-apa, yang penting nyampe. Ya begitulah gambaran obrolan kami selama perjalanan. Akhirnya kami memasuki kawasan hutan lumut. Aku juga kurang tahu. Dan ini treknya landai, lumayan landai, jadi enak. Dingin. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Di sini kakinya Salwa sakit karena sebelumnya sempat kepleset. Saat melanjutkan perjalanan, kami ditemanin oleh seekor burung jalak. Itu benar kan ya burung jalak? Sekitar pukul 4:30 sore, kami sampai di pos 3. Di pos 3, kami istirahat 20 menit. Setelah itu langsung melanjutkan perjalanan OTW ke Sabana. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami semua kecapean dan ya, salah satu anggotaku ada yang nangis. Ya itulah sedikit cuplikan teman aku nangis. Di situ aku beneran bingung juga karena mau turun ya jauh, mau naik juga masih jauh. Jadi kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah istirahat dan mempersiapkan perlengkapan untuk malam hari, akhirnya kami melanjutkan trekking. Beginilah suasana trekking malam hari. Di sini kita hanya 3 orang cewek dan dari pos 2 kami sudah tidak bertemu manusia sama sekali. Jadi di sini aku beneran hopeless, dimana teman aku udah ada yang nangis, ada yang kakinya sedikit cedera, yang paling belakang diganggu makhluk halus. Itu bener-bener bikin aku kena mental. Dan akhirnya beneran di sini asam lambungku naik karena aku kepikiran banget. As you can see guys, di situ aku pegang obat. Setelah merasa mendingan, akhirnya aku jalan lagi karena kalau diam itu dingin banget dan aku takut kena hipo. Di sini alhamdulillah banget ketemu rombongan yang baik banget mau nemenin kami camp di bawah sabana. Akhirnya kami menemukan lokasi yang landai dan ini proses mendirikan tenda. Jam 11 malam akhirnya kami memutuskan untuk tidur. Oke, untuk cerita day itu lanjut di part 2.